Halo Sobat Agripreneur, selamat datang kembali di podcast Tunas Karir, podcast yang akan menemani kalian semua, para mahasiswa, fresh graduate, atau semua kalangan yang sedang menitih arah karir nih, khususnya di bidang pertanian, pangan, maupun bisnis. Nah, kenalin, nama aku Eki, kita di sini bakal membahas topik yang sangat menarik, tentunya untuk kita semua, yaitu Tunas Karir Arah Masa Depan Lulusan Agribisnis. Oke, yang nggak kalah spesial nih teman-teman, kita di sini sudah kedatangan sosok yang sangat spesial yang sudah berkecimpung lama di dunia logistik pangan nasional. Beliau adalah Bapak Herman Felani SP, Kepala Gudang Bulog Klasemen Probolinggo. Selamat datang untuk Bapak Herman. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, baik Mbak Eki. Terima kasih sudah diundang. Senang rasanya bisa hadir di sini. Baik, luar biasa. Kami lebih senang Bapak karena ini merupakan suatu kesempatan langka untuk kita semua, apalagi banyak sekali mahasiswa yang penasaran tentang dunia kerja di Bulog Bapak. Sobat Agripreneur, siap-siap ya, kita bakal bahas banyak hal yang insya Allah akan membuka pandangan kita untuk karir kedepannya. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, boleh dong Bapak Herman diceritakan sedikit tentang perjalanan karir Bapak. Bapak kan alumni dari agribisnis juga, mungkin bisa dijelaskan dari masa kuliah hingga sampai kerja di Kepala Bulog, seperti itu. Terima kasih Mbak Eki. Saya memang lulusan agribis, saya angkatan 2006. Jadi sejak 2006 sampai saya lulus sebenarnya 2011, memang agak lama 5 tahun ya. Tapi saya udah terlibat dari semester awal itu sudah terlibat di UKM olahraga. Kemudian kalau di Himaseta juga terlibat. Saya juga pernah menjadi sekretaris DPW 4 Formasepi dulu. Terus saya juga pernah jadi ketua Tiban Solo di sini. Jadi kalau pengalaman organisasi ya lumayan banyak lah. Terus di sela-sela ketika semester 7, semester 8 saya juga sempat kerja itu sebagai tour leader. Tour leader. Jadi memang itu juga mengasah kemampuan kita untuk berkomunikasi juga ya. Gitu. Terus kemudian 2012 saya daftar di Bulog, kemudian bisa diterima di Bulog. Setelah itu penempatan pertama saya ada di Jawa Barat. Di Jawa Barat, di Subang waktu itu. Kemudian saya kurang lebih hampir 12 tahun di Subang. Itu mulai dari staff sampai naik sedikit demi sedikit, step by step. Itu saya di Jawa Barat lebih lama. Kemudian dari tahun 2023 saya baru pindah ke Jawa Timur gitu. Karena memang pengennya dekat sama rumah ya gitu. Jadi 2023 saya mengajukan untuk pindah ke Jawa Timur. Gitu Mbak Eki. Oke, luar biasa sekali Bapak. Menarik ya Bapak. Berarti banyak sekali pengalaman organisasi mulai dari kuliah sampai hingga daftar kerja di Bulog. Oke Bapak. Kita kan dari agribisnis pasti sering dengar tentang agribisnis ya Bapak, tapi ternyata kalau ditanya detailnya mahasiswa ini kadang masih bingung apa sih sebenarnya agribisnis itu Bapak. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya apa sih Pak agribisnis itu dan kenapa agribisnis ini penting untuk Indonesia? Oke. Kalau kita bedah kata per kata, sebenarnya agri itu kan dari kata agronomi ya sebenarnya. Artinya pertanian, dan bisnis itu sederhananya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk menghasilkan keuntungan. Jadi agribisnis itu adalah proses di mana kegiatan yang kita lakukan di bidang pertanian yang menghasilkan keuntungan. Di mana itu? Ya mulai dari proses tanam, karena petani nanam juga pengen dapat untung, yang jual pupuk juga pengen dapat untung, nanti yang beli gabahnya juga pengen dapat untung, penggilingannya dapat untung, bahkan yang mengirimkan dari gabah ke penggilingan ke gudang, penggilingan ke konsumen itu juga pengen dapat untung. Jadi agribisnis secara universal memang itu artinya kan bisnis yang terjadi dari hulu sampai hilir, dari mulai proses tanam bahkan sampai ke depan kita sebagai sebuah makanan ya, walaupun memang tidak semua bahan pertanian menjadi makanan ya, kita anggap sederhana seperti itu. Sampai depan piring kita itu adalah proses pertanian sebenarnya yang juga melibatkan bisnis, jadi dari hulu sampai hilir gitu. Jadi agribisnis itu sebenarnya sangat kompleks, sangat luas. Jadi itu sangat penting bagi Indonesia
Karena kalau mungkin ada yang belum tahu, kalau kita pernah mengalami krisis yang cukup heboh di tahun 98, yang menyelamatkan Indonesia salah satunya adalah bidang pertanian yang dalam hal ini agribisnis. Gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang sangat kompleks ya Pak, dari hulu hingga hilirnya. Nah, kalau Bulog ini kan identik dengan pangannya apa Pak? Nah, beras, cadangan pangan pemerintah. Nah, pengendali harga juga, dan masih banyak yang dilakukan oleh Bulog ini. Nah, menurut Bapak, sejauh apa sih Pak kontribusi agribisnis terhadap ketahanan pangan kita? Sejauh ini ya sangat penting dan sangat nyata. Sangat penting dan sangat nyata. Jadi begini, kalau saya ingat waktu kuliah dulu, saya pernah juga belajar tentang ekonomi mikro ya, kalau nggak salah. Waktu itu Prof. Yuli, waktu itu belum profesor yang ngajarin, bahwa Bulog itu memang fungsinya adalah intervensi pasar. Intervensi pasar itu tidak hanya di tingkat konsumen, tapi juga di tingkat petani. Jadi sebenarnya Bulog itu kan hadir untuk menyetabilkan harga. Gitu. Ketika saat panen, yang dimana ini kita bicara supply and demand ya, gitu, ada grafik yang itu ketemu equilibrium. Ketika panen raya harganya rendah, nah Bulog itu hadir untuk membeli dengan harga HPP. HPP itu harga pokok konsumsi pemerintah yang didapatkan petani minimum. Jadi petani itu tidak merasa dirugikan ketika panen raya harganya jatuh. Jadi kita sudah ada barrier gitu, ada safety net di situ. Jadi Bulog tugasnya di situ. Sebaliknya ketika lagi paceklik, kita tidak ada panen dan supply yang ada di pasaran berkurang, itu kan menyebabkan harga tinggi. Itu yang membuat konsumen-konsumen kita susah mendapatkan akses terhadap pangan. Nah, Bulog hadir di situ lagi untuk memberikan harga yang lebih murah. Seperti itu. Maka proses agribisnis itu ya, kalau kita bisa bilang nyawanya Indonesia ada di situ. Karena memang melibatkan pangan gitu. Melibatkan pangan yang kalau di Indonesia kalau tidak diintervensi memang sangat sulit, karena rentan dengan gangguan-gangguan yang dalam tanda kutip ya bisa ini ketahanan pangan yang otomatis juga berdampak kepada pertahanan Indonesia pada seluruhnya. Gitu. Penting banget, intinya penting banget. Oke, berarti termasuk kunci kehidupannya Indonesia ya Pak ya? Betul, makanya mungkin presiden kita saat ini memang sedang gencar-gencarnya untuk pengen gimana kita tidak impor lagi, tidak bergantung pada negara lain. Itu targetnya kan. Jadi sepertinya saya yakin tahun ini dan tahun depan mungkin bisa tercapai hal itu. Oke, amin. Biar ketahanan pangan Indonesia ini terjaga. Betul. Oke, setelah dari peran Bulog nih Pak, ini kayak yang ditunggu-tunggu teman-teman sih. Sebenarnya lulusan agribisnis ini bisa kerja di mana aja sih Pak? Mungkin banyak yang merasa teman-teman tuh karirnya terbatas. Apakah lulus harus jadi petani atau gimana Pak? Oke. Sebenarnya kalau tahun-tahun sekarang ini kita sudah tidak ada barrier lagi ya. Kita tidak ada misalkan harus lulusan pertanian harus bekerja di bidang pertanian, memang tidak seperti itu. Bahkan banyak teman dari kita yang sudah alumni dari agribis itu banyak yang di perbankan, bahkan ada yang di media. Jadi kalau teman-teman ini boleh sebut TV nggak ya? Jadi ada satu lulusan kita itu ada di TV nasional sebagai yang membawa berita ya, khusus Jawa Timur. Dia itu adalah lulusan agribis. Memang sebenarnya kita tidak terbatas. Cuman memang kalau melihat secara holistik, memang kebanyakan dari agribis ini bekerjanya di bidang pertanian. Oke ya. Kalau seperti itu sebenarnya potensinya luas banget. Karena Indonesia kan negara agraris ya. Bahkan kita itu misalkan di sawit, di karet, di ini kita masih banyak banget. Di bidang pangan juga banyak. Jadi kalau kans atau kesempatan itu sangat luas terbuka. Tapi kalau memang kita bahkan mau kita menjadi wirausaha itu sangat terbuka. Jadi jangan takut kita tidak punya kesempatan dibandingkan teman-teman lain. Contohnya di Bulog ya. Di Bulog itu agribis atau pertanian secara umum itu punya porsi yang lebih besar daripada teman-teman di jurusan lain mungkin ya. Karena di Bulog juga ada divisi hukum, ada divisi akuntansi, memang ada. Tapi itu bukan bisnis, bukan core bisnis. Jadi core bisnisnya tetap pertanian. Akhirnya yang dibutuhkan lebih banyak memang pertanian. Itu baru satu BUMN, belum perusahaan-perusahaan swasta. Ada BUMN lain terkait pangan. Jadi saya pikir teman-teman nggak usah khawatir deh. Kalau kesempatan pasti banyak. Gitu.
Itu aja. Oke, berarti luas banget, tergantung mahasiswanya mau explore atau tidak. Betul. Oke, kalau di realitanya nih Pak, karena kan Bapak ini sebagai pimpinan ya, kepala gudang, tentu paham betul tentang tantangan SDM pada masa kini, kayak fresh graduate. Menurut Bapak nih tantangan yang paling sering ditemui dari lulusan baru ini apa Pak? Saya kebetulan banyak juga bekerja dengan teman-teman yang dianggapnya Gen Z kalau Gen Z. zaman sekarang ya, Gen Z. Sebenarnya tantangan utamanya mental sih yang nomor satu sih menurutku. Mental itu memang mungkin saya tidak akan menyalahkan bahwa ini semua Gen Z seperti itu. Saya yakin teman-teman kalau yang di Himaseta atau di Agribis, saya pikir semuanya tough lah, pasti kuat-kuat lah. Tapi memang ada beberapa Gen Z itu yang mentalnya kadang-kadang itu membuat diagnosa atas mentalnya sendiri. Padahal kalau kita kan nggak boleh lah, karena kita lulusan pertanian, masa kita mau ngomong saya mentalnya ya, mental illness atau segala macam itu kan. Yang mental itu pertama kita harus kuat lah gitu. Terus yang kedua harus banyak belajar karena memang kalau saya, ini penilaian pribadi saya, di kuliah itu ilmu yang kita pakai di dunia kerja sebenarnya sebagian kecil. Sisanya adalah pengalaman-pengalaman yang kita akan belajar di dunia kerja secara nyata. Jadi harus kemauan belajar harus tinggi, terus ya kita harus belajar. Kalau kita lihat di Google banyak sih sebenarnya, ada soft skill, ada hard skill gitu. Terus yang berikutnya yang menurut saya yang paling penting juga salah satunya adalah komunikasi yang baik gitu Mbak. Belajar komunikasi yang baik. Oke, berarti nggak cuman teori yang didapat dari kuliah, tapi betul. harus cari pengalaman di luarnya ya Pak ya. Betul. Contohnya bisa, Bapak kan ikut banyak organisasi gitu. Mungkin bisa diceritakan Bapak sama saat kuliah ini organisasi yang menurut Bapak ini manfaatnya tuh paling banyak untuk dunia kerja. Kegiatannya tuh yang seperti apa? Yang jelas kalau yang saya ikuti ya dulu seperti yang ceritakan tadi, olahraga ini semuanya itu juga Himaseta salah satunya. Itu semuanya berpengaruh. Tapi yang jelas yang paling saya rasakan adalah komunikasi yang kalau kita berorganisasi kan kita sebenarnya juga sudah mulai belajar untuk bekerja sama dengan tim gitu kan. Kalau misalkan kita lagi rapat, kita harus bisa menerima pendapat orang lain atau bagaimana cara kita menyampaikan pendapat dengan baik. Itu kan kita pelajari di organisasi-organisasi seperti itu. Dan saya juga pernah bekerja dengan teman yang ternyata dia tidak terlalu ikut organisasi. Ketika ada kegiatan tertentu memang agak dalam tanda kutip agak ngedon dia gitu. Karena kita misalkan nggak ada pengalaman yang cukup untuk bikin satu kegiatan yang mendadak. Karena saya sering banget Mbak, tiba-tiba misalkan ayo kita rapat di hotel atau di mana, kita siapkan segala macam. Kalau kita ikut organisasi kan sering bikin acara, sering bikin ini, ya udahlah kita bisa atur. Oh kamu bagian ini ya, kamu bagian ini ya. Nah kalau tidak ada pengalaman seperti itu, ya ngedon juga sih pasti, ngedon juga. Jadi pasti yang jelas organisasi, yakinlah, mungkin teman-teman belum merasakan tapi itu penting banget gitu. Oke, berarti dari pengalamannya penting ya Pak. Tapi kalau dari POV perusahaannya nih Pak, kan saya dengar-dengar dari banyak HR nih ya, pengalaman organisasi ini penting. Apakah dari perusahaan ini melihat person yang mau direkrut ini berdasarkan pengalaman organisasinya juga? Oke, ini fun fact-nya ya, saya cerita. Saya waktu diterima di Bulog itu wawancara kerja saya hanya 5 menit paling. Itu kayaknya nggak nyampe 5 menit. Ketika saya setelah perkenalan, pertanyaan dari pewawancara saya cuma begini, kamu saya lihat riwayat organisasinya banyak banget waktu itu. Terus apalagi waktu itu kita cantumkan juga riwayat kepanitiaan, wah banyak banget lah. Terus pertanyaan dia cuma, apa yang manfaat yang kamu dapatkan dari ikut banyak organisasi ini? Waktu itu saya bilang, entah tiba-tiba munculnya dari mana, saya bilang saya belajar problem solving di situ. Oke, terus pertanyaan lanjutannya, bagaimana cara kamu menyelesaikan masalah? Ya ini lagi-lagi waktu itu memang tidak saya rencanakan, cuman saya jawabnya begini, setiap masalah itu sebenarnya kita sudah punya banyak pilihan solusi. Jadi kita sebenarnya ada masalah A, kita sudah punya solusi B, C, D. Kita sudah punya banyak opsi nih. Kita punya banyak opsi, terus kemudian saya bilang,
Jadi tinggal kita pilih solusi mana yang resikonya bisa kita terima. Jadi saya cuma begitu. Terus kemudian pewawancara bilang, oke, terima kasih, silakan keluar, nanti kita akan kabari. Dan alhamdulillah saya keterima. Jadi wawancara saya itu kalau seperti itu mungkin nggak nyampe 5 menit mungkin ya, nggak nyampe, cuman karena perkenalan saya mungkin agak lebih banyak waktu itu, ya kurang lebih segitulah. Dan alhamdulillah saya keterima. Jadi memang salah satu yang tadi manfaat organisasi seperti itu. Jadi kalau kita rapat kan biasanya kita ada masalah A, teman-teman mengungkapkan pendapatnya, oh harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Nah, dari semua pendapat-pendapat itu kan tentu kita akan pilih di mana solusi yang menurut kita resikonya bisa kita terima. Resiko dalam hal ini kan baik resiko hasil yang baik ataupun resiko hasil yang buruk, seperti itu. Jadi sebenarnya yakinlah kalau organisasi itu sangat membantu banget. Oke, Gitu. ini validasi terbaik sih teman-teman, karena banyak banget teman-teman ini masih takut juga Pak mau ikut organisasi tuh, kadang bingung cuman buang-buang waktu doang atau cuman ya buang-buang tenaga aja gitu. Padahal di dalamnya kalau kita emang aktif dan kita pengen ngembangin diri kita, itu pasti banyak banget benefit yang kita dapetin dari organisasi tersebut. Organisasi apapun itu pastinya. Betul. Iya, betul. Oke, kalau kita bicara tentang karir nih Pak, banyak mahasiswa ini tuh masih bingung mau fokus kemana. Menurut Bapak nih Pak, apa langkah paling tepat bagi mahasiswa ini untuk menentukan arah karir? Jujur saya juga masih bingung sih, kayak menentukan arah karir ini mau kemana. Kalau pendapat saya sih buat teman-teman, ini saran sebenarnya ya, mungkin ya, kita nggak usah terlalu yang harus begini, harus begitu. Jadi yang pertama memang kita harus mengenali diri sendiri lah. Sebenarnya kita mau ada ketertarikan kemana. Jadi kita harus perbanyak, ya mau diklat, mau seminar, atau baca buku tentang itu. Terus kalau ikut organisasi jelas lah, itu udah saran saya, udah ikut aja kalau organisasi. Tapi kalau untuk karir, sebenarnya kesempatan itu kan gini, saya selalu berpegang pada prinsip, kan ada peribahasa yang mengatakan kesempatan tidak datang 2 kali kan. Kalau saya berpendapat kesempatan itu memang tidak datang 2 kali, tapi kesempatan datang kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Jadi kalau kita merasa gagal di satu kesempatan, kita coba terus. Jadi kalau menentukan arah karir, kalau misalkan kita sudah bisa mendefinisikan diri nih, saya pengennya kerja di bidang pertanian, khususnya di bidang sawit, gitu, teman-teman bilang gitu ya. Tapi ternyata belum ada kesempatan di arah sana. Nggak apa-apa, coba di tempat lain dulu sambil menunggu kesempatan itu datang. Jadi gagal di tempat A bisa coba di tempat B, gagal di tempat B bisa coba, jangan berhenti mencoba. Jadi seperti itu. Kalau kita udah bisa mengenali diri, atau mungkin teman-teman pengen, saya sebenarnya wirausaha, pengennya saya pengen buka usaha. Kenali diri dulu. Punya modal nggak? Oh, nggak punya modal, ya udah. Sembari saya menunggu wirausaha, saya akan cari kapital dulu di tempat lain. Itu bisa kita lakukan, karena itu juga akan memperkaya diri dengan pengalaman-pengalaman baru, dengan sudut pandang yang baru, dengan POV yang baru. Itu pasti akan sangat membantu ketika kita benar-benar settle di satu tempat, begitu. Oke, berarti nggak perlu nunggu hal besar yang datang ya Pak, harus nyoba dari hal kecil-kecil dulu. Coba aja, nggak apa-apa. Oke, biar kalian tuh tahu passion kalian di mana guys. Jadi kayak coba-coba aja, apa yang kesempatan yang kalian dapetin tuh coba aja. Oke, mungkin Pak Herman boleh dong bagi sedikit pesan motivasi nih Pak untuk mahasiswa atau fresh graduate yang sedang mencari pekerjaan. Nah, seperti yang barusan saya tadi bilang ya, kesempatan itu datang kepada orang-orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Jadi jangan anggap misalkan ada satu kesempatan di tempat A karena tidak sesuai dengan passion kita, udahlah enggak gitu kan. Sebelum saya di Bulog juga saya pernah kerja di perbankan, Pak. Jadi saya pernah di salah satu bank di Indonesia, saya juga pernah masuk di situ. Tapi saya memang bukan passion saya, tapi saya coba karena saya yakin akan mendapat pengalaman baru, dapat ilmu-ilmu baru, dapat teman-teman baru yang mungkin sudut pandangnya berbeda. Saya bisa belajar dari situ. Sampai akhirnya kesempatan datang yang sesuai dengan passion saya.
di Bulog memang awalnya saya pikir bukan passion ya, cuma ternyata ketika saya masuk, wah ini benar-benar ilmu saya yang saya dapatkan di Agribis itu bisa saya terapkan banyak banget di situ. Saya bisa terapkan banyak banget. Jadi sambil menunggu kesempatan itu datang, saya masih kerja di bank. Saya bahkan juga pernah waktu kuliah kerja di tour leader, sebagai tour leader. Itu memang nggak nyambung sebenarnya. Cuman saya pikir saya akan dapat pengalaman. Saya akan dapat ilmu-ilmu yang mungkin tidak terpakai beberapa saat ini, tapi akan terpakai di beberapa waktu kemudian. Jadi kalau sekarang jangan banyak-banyak pilih dulu deh. Kalau ada kesempatan kita untuk belajar, masuk aja. Sambil kita menunggu kesempatan yang baru akan datang, kita coba lagi. Kesempatan yang baru lagi, kita coba lagi. Gitu, Mbak. Jadi ya udahlah. Kalau yang sekarang teman-teman sedang mencari pekerjaan, ada kesempatan di mana kita coba kerjakan dulu, kita pasti akan dapat ilmu yang baru. Begitu. Oke, berarti selagi membangun diri sendiri nggak ada salahnya untuk dicoba ya, Yes. Pak ya. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Q&A, Pak. Jadi kemarin kita udah share Q&A ke teman-teman dan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ini sebenarnya sudah terjawab, tapi bisa mungkin lebih di deep dive lagi. Bagaimana peluang karir mahasiswa agribisnis untuk bekerja di Bulog? Oke. Bekerja di Bulog ya. Ini mungkin bukan hanya di Bulog sih, sebenarnya di BUMN-BUMN lain juga mungkin kurang lebih sama lah. Jadi kalau di swasta juga sama sih. Pada intinya adalah pertama kita harus bisa memastikan bahwa diri kita lolos di tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar, psikologi, biasanya ada bahasa Inggris juga. Hal-hal yang seperti itu udahlah jangan ditawar, itu harus yang hal-hal seperti itu harus bisa kita selesaikan dulu karena untuk menuju ke step berikutnya. Jadi ya soft skill, hard skill itu pastilah. Komunikasi yang baik itu juga penting karena percuma kita punya ide besar, percuma kita punya gagasan yang baik, tapi kalau tidak dikomunikasikan dengan baik itu juga akan menjadi percuma. Jadi belajar komunikasi kalau kita mau masuk ke BUMN atau ke Bulog atau ke BUMN lain, belajar komunikasinya lebih bagus, terus kemudian literasinya kita tambahin lagi. Kalau tes kemampuan dasar wajib, sudah itu udah wajib. Kemudian jangan udah sih kayaknya itu ya. Oke, berarti kalau untuk lulusan agribisnis ke Bulog ini sangat bisa ya, Bapak ya? Iya, seperti saya bilang tadi, kesempatan di teman-teman agribis di Bulog itu sangat besar karena memang kita butuh tadi seperti hukum, akuntansi kita butuh, cuman tetap porsi yang lebih besar dari agribis. Oke, kalau tips and trick untuk menjadi karyawan Bulog gimana, Bapak? Untuk diterima karyawan Bulog atau untuk menjadi karyawan Bulog? Untuk menjadi karyawan Bulog. Jadi kalau ya itu tadi sih sebenarnya ya, kembali ke tadi, kalau kepingin mendaftar menjadi karyawan Bulog ya pantengin ininya BUMN, Instagramnya atau webnya. Kalau di Bulog juga biasanya kita ada rekrutmen secara nasional, itu diumumkan di web. Terus bisa juga tambah ilmu-ilmu, bikin LinkedIn itu kan juga bisa. Kita kan di situ kan bisa pasang profil, kita juga bisa pasang pengalaman-pengalaman kita, diklat-diklat apa yang kita ikutin, kita menguasai apa, kita juga bisa pasang di situ. Itu juga bisa menjadi nilai plus kalau kita mendaftar bukan hanya di Bulog mungkin, tapi juga di tempat lain, itu juga akan sangat berpengaruh. Jadi gitu, Mbak. Oke, bisa dicatat ya teman-teman untuk tips and triknya. Oke, mungkin untuk pertanyaan dari Q&A teman-teman udah itu aja sih, Pak. Mungkin nextnya kita sebelum masuk ke sesi closing, Bapak Herman boleh dong Pak closing statement untuk teman-teman semuanya, mahasiswa, fresh graduate, dan siapapun itu, untuk mereka memperjuangkan masa depannya nih Pak. Boleh, silakan, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, buat teman-teman atau adik-adik mungkin ya. Jadi yang pertama, belajar komunikasi tidak hanya secara teori. Mungkin kalau kita belajar buku komunikasi gitu banyak sekali teori-teorinya, tapi belajar juga cara mengaplikasikannya. Seperti tadi kita bisa ikut organisasi-organisasi mahasiswaan atau organisasi di luar kemahasiswaan, di luar itu juga boleh, karena dari situ
kita bisa belajar menilai karakter orang, menilai bagaimana cara bekerja sama dengan tim, bagaimana kita bisa menghandle satu masalah untuk bisa menjadi selesai. Itu juga akan sangat penting ke depannya. Di dunia kerja memang konflik-konflik itu akan sering terjadi, tapi kalau kita sudah berpengalaman, itu juga akan sangat membantu. Kemudian komunikasi yang baik juga akan terbangun. Kalau kita sudah punya banyak ilmunya ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita punya ide besar, punya ide yang bagus, brilian, tapi kalau tidak bisa kita komunikasikan dengan, kalau dalam pekerjaan misalkan dengan pimpinan, dengan rekan kerja, ide-ide kita itu kalau tidak bisa dikomunikasikan, tidak akan menjadi apa-apa. Maka dari itu belajar komunikasi itu penting. Kemudian hard skill dan soft skill juga udah pasti, carilah di Google, itu pasti banyak sih sebenarnya untuk meningkatkan soft skill dan hard skill. Tapi yang paling penting menurut saya komunikasi. Kemudian karena di Indonesia ini masih kita masih menganut agama di Indonesia, ya jangan lupa berdoa lah, berdoa. Karena kalau saya pribadi tetap berpendapat bahwa faktor luck itu ada ya, faktor luck itu juga ada. Walaupun luck tadi itu atau keberuntungan itu juga harus kita sambut dengan kesiapan diri. Jadi jangan hanya mengandalkan keberuntungan nih, tapi kalau kita udah menyiapkan diri bahwa suatu saat keberuntungan itu ada atau kesempatan itu ada, kita udah siap gitu. Jadi luck itu penting, jadi kita tetap berdoa. Kalau yang muslim bisa sholat atau yang non muslim bisa melakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Tapi intinya kita siapkan diri, kita pelantaskan diri dulu kita untuk menyambut kesempatan-kesempatan yang ada supaya keberuntungan itu akan terjadi. Gitu, Mbak. Oke, berarti kita harus menunggu kesempatan dan harus menyiapkan diri ya, Pak. Iya. Saya percaya juga kesempatan itu datang ke orang yang sudah siap dan terlihat siap. Jadi nggak mungkin orang yang belum siap itu dapat kesempatan sih, Pak. Betul. Oke, terima kasih banyak Bapak Herman atas waktu, pengetahuan, dan banyak insight yang udah kita dapatkan dari Bapak Herman. Saya pribadi sudah belajar banyak sekali dan saya yakin semua pendengar juga mendapatkan manfaat yang sama dari podcast hari ini. So, untuk Sobat Sosek, terima kasih telah mendengar podcast hari ini. Semoga episode kali ini menjadi penyemangat untuk menumbuhkan tunas karir kita hari ini. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Eki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.